Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 135, dia mempersiapkan seorang wanita. Su Xiangcheng telah mendengar bahwa ada pesta minum-minum untuk bisnis malam ini, dan bahwa Lu Tingqiao akan ada di sana. Dia datang lebih awal dan bahkan membuat beberapa persiapan khusus. Pada akhirnya, hasilnya persis seperti yang diharapkannya. Lu Tingqiao menolak semua tawarannya. Lu Tingqiao bahkan tidak melirik gulungan kaligrafi antik tak ternilai yang dibelinya dengan cara yang tidak mudah. Ia bahkan membawa seorang gadis perawan yang segar dan cemerlang dan mengisyaratkan akan memberikannya kepadanya, tetapi ekspresinya sama seperti sedang melihat beberapa sayuran. Tepat saat ia mulai gelisah, panggilan yang ditunggu-tunggunya akhirnya datang. "Halo, kenapa kamu baru meneleponku sekarang? Kamu sudah melakukannya?" "Ya, kami berhasil. Kami sedang dalam perjalanan. Cepat, bawa orang itu ke sini dalam 10 menit. Kamarnya nomor 808, jangan sampai salah." "Tenang saja. Kami pasti akan mengirimnya tepat waktu. Gadis ini cantik sekali, bahkan aku dan kakakku sedikit terangsang. Jika kau berani menyentuhnya, maka jangan pernah berpikir untuk mengambil sisa uangnya. Aku punya banyak kegunaan untuk wanita itu. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang boleh hilang." Tak jauh dari situ, Lu Tingqiao tengah duduk di kursi tinggi. Ia melihat jam tangannya dan membetulkan lengan bajunya sebelum berdiri. Dari penampilannya, ia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba keluar dari kolam sambil mengibaskan rambutnya, menciptakan percikan air yang menyegarkan. Kulitnya yang kecoklatan tampak sehat dan memikat, dan ia memiliki perut six-pack yang indah dan garis V yang membuat banyak pria ingin sekali. Pria itu mengangkat wajahnya yang tampan dan sombong, tangannya yang basah kuyup mencengkeram betis Lu Tingqiao saat dia hendak pergi. Dengan nada tidak senang, dia berkata, "Hei, Lu Tingqiao, akulah yang mengundang pertemuan ini hari ini, bisakah kau bersikap sopan padaku? Kau akan pergi setelah hanya setengah jam. Kami di sini untuk pesta minum dan kau bahkan tidak minum seteguk alkohol pun setelah datang ke sini. Kami punya anggur yang enak dan wanita cantik di sini, tidak ada yang bisa membuatmu tinggal lebih lama. Lepaskan." Lu Tingqiao mengerutkan kening. Ia tampak seperti hendak menginjak tangan pria itu di saat berikutnya. Pada saat ini, Lu Jingli berjalan mendekat dari belakang, sambil membawa gelas anggur di tangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Tiange, tidakkah kau lihat bahwa hati saudaraku sama sekali tidak ada di sini malam ini? Tinggal selama setengah jam saja sudah membuatmu malu." Mo Lingling bersandar di tepi kolam renang dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Jika hatinya tidak di sini, lalu di mana? Dia tidak punya wanita. Lu Jingli tampak seperti bersiap untuk mengejutkannya saat dia mendengus, siapa bilang dia tidak punya? Dia akan segera punya satu. Apa? Itu keterlaluan. Mo Lingtian terkejut, seperti yang diduga. Sambil mencipratkan air, dia melompat keluar dari kolam, wajahnya penuh dengan pengkhianatan dan kemarahan. "Bukankah kita sepakat bahwa kita akan menjadi saudara seumur hidup? Orang yang pertama kali mendapatkan seorang gadis adalah seekor anjing." Lu Tingqiao meliriknya sekilas tanpa ekspresi, "Aku tidak ingat pernah menyetujui sesuatu yang tidak ada gunanya." Lu Jingli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tiange, kamu telah memilih untuk berjalan sendiri sehingga kamu dapat memilih untuk menggoda sesuka hatimu, tetapi saudaraku memiliki seorang putra. Dia harus menemukan seorang ibu untuk anaknya. Siapa wanita itu?" Mo Lingling mengerutkan kening saat bertanya. Lu Tingqiao melihat jam tangannya lagi. Ekspresinya sudah sangat tidak sabar. Dia lalu melangkah keluar dengan cepat dan sama sekali mengabaikan mereka. "Sial, dia benar-benar mengabaikanku. Apa yang terjadi pada pria sebelum wanita?" Mo Lingling memarahi dari belakang. Lu Tingqiao sudah pergi, jadi Lu Jingli mengikutinya dari belakang. Dibandingkan dengan pesta minum yang membosankan, dia ingin melihat bagaimana saudaranya mencoba mendekati gadis-gadis. "Hehehe, bro, kamu buru-buru balik buat rayain ulang tahun kakak ipar, kan? Ceritain dong kejutan apa aja yang udah kamu persiapkan buat dia. Aku bantu kamu menilainya." Lu Jingli terus mengoceh sambil mengikuti di belakang Lu Tingqiao, ketika seorang gendut datang menyerbu entah dari mana. "CEO Lu, tuan muda kedua." Pendatang baru itu berkeringat seperti babi. Dari kelihatannya, dia telah mengejar mereka. Lu Jingli mengangkat alisnya, "Ya, Ketua Zhu. Apa yang membuatmu terburu-buru?" Saya mencari CEO Lu." Su Xiangcheng menatap Lu Tingqiao, wajahnya penuh sanjungan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menyerahkan kartu kunci kamar tipis berwarna emas. "CEO Lu, ini hadiah kecil dari saya, terimalah." Jelas bahwa dia telah menyiapkan seorang wanita di ruangan itu untuk Lu Tingqiao.